Pernahkah kamu merasa terlalu mengandalkan seseorang atau sesuatu, sampai akhirnya kecewa, atau malah tidak percaya sama sekali karena takut disakiti? Nah, di video ini, kita akan bahas topik yang sering banget muncul di hidup kita, yaitu, percaya tapi jangan bergantung. Kita akan cari tahu cara menyeimbangkan kepercayaan dan kemandirian. Yuk, simak selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Pertama, kita perlu pahami dulu, apa bedanya percaya dan bergantung. Percaya itu seperti yakin bahwa layang-layang bisa terbang tinggi. Bergantung itu seperti nggak mau melepaskan talinya, khawatir layang-layangnya kabur. Misalnya, kamu percaya pasanganmu setia, tapi kamu nggak perlu terus-terusan cek HP-nya. Atau percaya tim kerja bisa menyelesaikan tugas, tapi kamu tetap siapkan rencana cadangan. Atau bayangkan kamu percaya pada obat sakit kepala itu baik, tapi kalau kamu bergantung setiap hari sampai nggak mau cari tahu penyebab sakitnya, itu bahaya. Kamu perlu percaya pada solusi, tapi tetap bertanggung jawab atas akar masalahnya. Bergantung itu seperti bikin mental karung goni. Kita menggantungkan kebahagiaan, kesuksesan, atau harga diri pada faktor luar. Misalnya, bergantung pada validasi orang lain untuk merasa percaya diri, atau bergantung pada satu sumber penghasilan, tanpa investasi atau skill tambahan. Dampaknya, saat faktor itu hilang, kita hancur. Seperti kisah seorang teman yang di PHK tiba-tiba dan nggak punya tabungan, karena selama ini bergantung pada gaji bulanan. Bergantung itu seperti smartphone yang baterainya nggak pernah dicas. Suatu saat, baterai bakal habis, dan kamu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu punya power bank, atau plan B, kamu tetap bisa bertahan. Sama seperti hidup, jangan sampai kebahagiaanmu 100% bergantung pada orang lain. Karena saat mereka low battery, kamu ikutan mati gaya. Mari lihat contoh kasus berikut. Pertama, percintaan. Rina percaya pacarnya sayang padanya, tapi dia tetap punya kehidupan sendiri, kuliah, hobi, dan pertemanan. Saat putus, Rina tetap bisa bangkit karena nggak bergantung secara emosional 100%. Percaya itu seperti kamu percaya temanmu akan jemput kamu di bandara. Tapi bergantung itu seperti nggak bawa uang sama sekali, nggak cek flight info, dan nggak siap naik taksi kalau temanmu telat. Percaya itu baik, tapi siapkan taksi sebagai backup. Kedua, karir. Andi bekerja di perusahaan bonafit, tapi tetap belajar skill baru dan punya bisnis sampingan. Saat perusahaan downsizing, Andi nggak panik karena punya alternatif. Ini seperti percaya pada bos yang bilang, kerjamu bagus, besok pasti naik jabatan, itu oke. Tapi kalau kamu bergantung sampai nggak pernah upgrade skill atau buka peluang lain, kamu seperti burung yang cuma terbang di dalam sangkar, padahal kamu bisa jelajahi langit. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu perlu membangun kepercayaan tanpa keterikatan. Gimana caranya? Ini tipsnya. Pertama, batas yang sehat. Tetap terbuka, tapi jangan serahkan kendali penuh. Kedua, siapkan plan B. Percaya pada rekan kerja, tapi tetap pantau progres. Ketiga, investasi pada diri sendiri. Percaya pada hubungan, tapi tetap jaga kesehatan mental dan finansial. Bayangkan kepercayaan itu seperti jembatan gantung. Kamu percaya tali dan pijakannya kuat, tapi kamu tetap nggak akan berdiri di tepi jembatan sambil loncat-loncat. Kamu tetap hati-hati, siap pegangan, dan tahu batas aman. Kepercayaan itu butuh kewaspadaan. Ingat, percaya itu memberi ruang untuk tumbuh, sementara bergantung itu membatasi. Menurut psikolog Dr. Anda Maya Susanti, kepercayaan adalah fondasi hubungan.
Tapi kemandirian adalah penyangga agar kita tidak runtuh saat fondasi goyah. Seperti kata filosofi Jepang, Sunaga Kireru, artinya, tali bisa putus kapan saja. Nelayan tradisional percaya pada tali pancingnya, tapi mereka selalu punya tali cadangan dan tahu cara memperbaikinya. Kepercayaan itu bukan berarti naif, tapi sadar bahwa segala sesuatu bisa berubah. Seperti matahari yang percaya bumi akan terus berputar, tapi dia tetap bersinar setiap pagi tanpa takut kehilangan. Percayalah pada orang lain, tapi jangan lupa untuk tetap bersinar dengan kekuatanmu sendiri. Jadi, percaya itu perlu, tapi jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri. Seperti kata pepatah, berikan yang terbaik, tapi siapkan yang terburuk. Jika kalian setuju, tulis di komentar, siap mandiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.